Dan ini adalah cuplikan Istiqomah Cinta pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Ini cuplikan episode ke-129. Terlihat sekarang ini kan sayang benar-benar shock banget dengan apa yang mau dilakukan Imran kepadanya. Bersyukur banget ya Fatan datang tepat pada waktunya berusaha untuk menyelamatkan Kansa. Terlihat ya Fatan pun langsung menghajar-jar Imran. Tentu saja kesal banget, geram banget, emosi banget melihat apa yang mau dilakukan Imran kepada Kansa. Tentu saja Kansa lega banget ya ketika melihat Fatan datang. Tetapi sekarang ini ketika melihat mereka berkelahi, Kansa hanya bisa terdiam. Dan setelah berhasil menghajar Imran, kalian bisa lihat ya Fatan pun kemudian pergi bersama dengan Kansa meninggalkan Imran yang terkapar. Kemudian setelah itu Fatan dan Kansa pun berlalu pergi. Kemudian Fatan tuh mau ngajakin Kansa untuk segera lapor ke kantor polisi. Kelihatan banget ya sekarang ini Kansa masih benar-benar shock dengan kejadian yang tadi baru aja terjadi. Benar-benar ya di sini Kansa nggak menyangka karena ternyata meskipun udah nikah sama Funi, udah punya Sultan, tetapi ternyata Imran nggak berubah juga. Ternyata Imran masih sama aja seperti dulu. Kemudian ternyata tiba-tiba Imran menelpon. Tentu saja Fatan pun jadi emosi. Kamu mau apa lagi? Tunggu aja polisi datang ke rumah kamu dan memborgol tanganmu. Tetapi ternyata Imran kemudian berkata, kamu telepon polisi, maka aku akan segera bilang kepada Tante Linda kalau sebenarnya mantunya itu adalah Kansa. Dan ketika mendengar Imran berkata seperti itu, tentu saja Fatan pun kaget karena ternyata Imran malahan balik mengancam-cam. Kemudian adegan berpindah kepada Rara. Sekarang ini Rara itu geram banget ya karena di luar itu ada DJ Dodi yang bikin rusuh. DJ Dodi itu mau menemui Bu Linda. Dan pada awalnya kan nggak dibolehin, tetapi kemudian Fionika membujuk-bujuk supaya Mama Linda dibolehin keluar untuk bertemu dengan DJ Dodi. Padahal sebenarnya Fionika itu suntuk banget ya ditaruh di ruang itu. Benar-benar rasanya aduh nggak nyaman banget. Karena ternyata di tempat ini dirinya malah sibuk ngurusin Bu Linda dan nggak ada waktu berduaan sama Fatan. Dan sekarang ini Fionika lagi mencari-cari celah. Kemudian akhirnya Fionika pun masuk ke dalam dan bertemu dengan Bu Linda dan mengatakan kalau DJ Dodi datang. Dan mendengar itu terlihat ya Bu Yayu pun kaget karena Bu Yayu itu seperti kurang suka gitu sama DJ Dodi. Oh yang wajahnya seram itu ya, kata Bu Yayu. Kemudian setelah itu Fionika pun membawa Bu Linda keluar untuk menemui DJ Dodi. Karena kalau Bu Linda nggak dibawa keluar nanti khawatir tetangga pada lihat kan jadi malu-maluin. Ya gitulah ya alasannya Fionika supaya Bu Linda dibolehkan untuk dibawa keluar-keluar. Kemudian terlihat ya mereka pun bertemu dan kelihatan banget DJ Dodi bahagia ketika bertemu dengan Linda. Dan kelihatannya mereka bahagia banget ya punya menantu seperti Fionika. Kemudian Fionika itu ngompor-ngomporin, dia itu berkata, harapan aku itu kita bisa hidup bersama bareng-bareng satu keluarga dan gak ada yang mengganggu. Ya gitulah ya pokoknya pengen banget supaya Fatan itu menjauh dari Kansa dan mereka bisa hidup bersama DJ Dodi, Mama Linda, Fionika dan juga Fatan. Ya pokoknya sekarang ini mereka benar-benar semakin geram sama Kansa dan ingin menyingkirkannya. Kemudian adegan berpindah kepada Fatan dan Kansa yang lagi ngobrol serius. Dan kelihatannya sekarang ini Fatan benar-benar emosi. Dan kelihatan banget ya Fatan kesel banget sama Imran. Dia pun kemudian ingin membunuh Nuh Imran. Sepertinya itu adalah satu-satunya jalan karena masukin penjara nggak bisa, maka satu-satunya jalan adalah aku akan menghabisinya. Dan ketika mendengar itu Kansa pun kaget. Dia pun meminta supaya Fatan itu tenang. Tetapi Fatan berkata apapun akan dia lakukan demi untuk keselamatan Kansa supaya Kansa nggak diganggu lagi. Kemudian adegan berpindah kepada Bu Hutami yang sedang berada di rumah sakit menunggu dokter Fatan untuk periksa. Tetapi ternyata Fatan belum datang juga. Dan ternyata dokter Ahsan datang. Kemudian dokter Ahsan bertanya Hutami mau ngapain, ketemu siapa? Dan ternyata mau ketemu sama Fatan. Hingga akhirnya Ahsan pun meminta Hutami tunggu aja di dalam ruangannya sambil ngobrol-ngobrol gitu
foto sambil nunggu Fatan. Pada awalnya Bu Hutami nggak mau ya, tetapi akhirnya mau. Kemudian kembali kepada Emran. Wah, ternyata Bondan itu dapetin foto ketika Dokter Ahsan bersama dengan Hutami. Dan sekarang ini sambil ngobatin lukanya, nampaknya dia akan membuat huru-hara. Dan benar saja foto dari Bondan kemudian dikirim ke Rara. Dan sekarang ini targetnya Emran adalah untuk menghancurkan mereka. Ya pokoknya menghancurkan dari dalam ya. Terlihat sekarang ini waduh, Rara pun jadi amuk-amukan kemudian langsung gaspol ke rumah sakit. Kemudian adegan berpindah kepada Fatan dan Kansa yang pulang ke rumah. Dan betapa kagetnya Linda, kok Fatan deket-deket sama Kansa. Tentu saja Linda nggak suka banget ya. Sementara itu terlihat ya Fatan juga nggak suka kenapa si botak ini ada di sini. Bahkan terlihat ya Fatan hampir aja ribut sama si Dodi. Tetapi kemudian Kansa pun berusaha menenangkan Fatan. Kemudian Fatan pun bilang kalau Fatan akan membawa DJ Dodi ke kantor polisi. Tetapi kemudian sang mama berkata kalau kamu bawa Dodi ke kantor polisi, aku akan bilang ke polisi kalau kamu yang menembak aku. Tentu saja Fatan pun kaget ketika mendengar sang mama berkata seperti itu. Kemudian terlihat ya Dodi pun langsung jelek-jelekin Kansa, meminta supaya Fatan meninggalkan Kansa. Dan tentu saja di sini Fatan itu jadi semakin geram ya dengan apa yang dibilang Dodi. Kemudian terlihat ya Linda yang begitu sangat marah sama Fatan. Karena Fatan itu udah menikah sama Nika, tetapi kenapa kok malah masih aja keluyuran sama Kansa. Dan Dodi pun meminta supaya Veronica menjaga Fatan dan juga Bu Linda. Kemudian terlihat ya Kansa masuk ke dalam, Kansa pun menangis dan benar-benar rasanya sedih banget dengan apa yang terjadi hari ini. Ya pokoknya semuanya begitu sangat berat. Tiba-tiba saja Bu Linda dan Veronica masuk. Bu Linda kaget ketika melihat Kansa ada di ruangan itu. Kemudian Bu Linda pun langsung mencak-mencak. Ngapain kamu ada di sini? Ngapain kamu ada di kamar pengantin? Ini itu kamarnya Nika dan juga Fatan. Ngapain kamu di sini? Kemudian Nika pun bilang mungkin Kansa hanya ingin istirahat aja. Tetapi ya begitulah kemudian Kansa pun keluar dari tempat itu sambil menangis. Sementara itu terlihat ya Rara yang amuk-amukan datang ke rumah sakit dan langsung melalabrak-brak Hutami. Terlihat ya di sini Ahsan begitu sangat kaget ketika melihat Rara datang dan langsung ngata-ngatain Hutami sebagai pelalakor-kor. Bahkan di sini dia itu bilang-bilang kalau Hutami itu mau merebut Ahsan darinya. Dan setelah itu di sini wah Rara itu bikin malu semuanya. Dia pun kemudian memanggil-manggil orang kemudian mengatakan perihal kalau dia itu adalah mantan istrinya Dokter Ahsan. Dia datang untuk merebut Ahsan dari saya. Dan kalian bisa lihat ya Ahsan nampaknya begitu sangat emosi melihat Rara jelek-jelekin Hutami. Akhirnya Ahsan pun memberikan talak 1 kepada Rara. Dan mendengar itu tentu saja Rara pun jadi semakin emosi. Rara pun jadi semakin uring-uringan. Kalian bisa lihat ini ya, ini adalah Dokter Ahsan yang punya rumah sakit ini. Dia itu mentalak 1 saya hanya gara-gara pelalakor-kor itu. Ya begitulah ya Rara pokoknya amuk-amukan gak karu-karuan. Jadi sekarang ini statusnya Rara sama Funi sama dong ya, sama-sama gak punya suami lagi, udah dicerai. Nah bagaimanakah kelanjutannya, sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan Istiqomah Cinta bersama dengan sinetronku. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan tentu saja kita semuanya penasaran banget ya kira-kira apa yang akan terjadi nanti. Karena sekarang ini Kansa benar-benar nyesek banget ya. Tadi hampir aja dia apa-apain sama Emran, udah dipaksa-paksa mau dianu-anu, tetapi bersyukur banget ya Fatan datang menyelamatkan Kansa. Dan benar-benar ya kita semuanya shock banget sekarang ini Emran semakin brutal. Kemudian bagaimanakah dengan Fatan? Fatan benar-benar terpuruk dengan keadaan sekarang ini. Tetapi kasihan banget ya Kansa selalu aja disalahkan.